Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Eva Afrilia, Ilsar Sri Idayu, Melin Andika Putri dari kelas 6B. Ini adalah mata kuliah pengetahuan lingkungan yang diampu oleh dosen yang kami hormati, Ibu Emi Gustriani MPD. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai konsep ekosistem. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sistem pendukung kehidupan. Ada 4 komponen utama yang membentuk sistem pendukung kehidupan di bumi. Yang pertama ada atmosfer atau udara. Yang kedua ada hidrosfer atau air. Yang ketiga ada geosfer atau batuan, tanah, sedimen. Yang keempat ada biosfer atau makhluk hidup. Yang pertama, atmosfer. Atmosfer bumi ini adalah selubung gas yang menyelimuti permukaan padat dan cair pada bumi. Selubung tersebut membentang dari permukaan bumi ke atas beratus-ratus kilometer. Gejala yang terdapat pada atmosfer ini seperti angin, awan, suhu, udara, kelembapan udara, dan hujan itu merupakan unsur cuaca. Gas yang membentuk atmosfer ini disebut dengan udara. Udara itu merupakan campuran berbagai unsur dan senyawa kimia. Unsur yang paling banyak terdapat dalam udara itu seperti nitrogen, oksigen, dan argon. Yang kedua, hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang menutupi permukaan bumi, baik itu air tawar maupun air laut. Air yang ada di permukaan bumi ini jumlahnya tetap, hanya mengalami siklus atau daur hidrologi. Hidrosfer ini adalah bagian dari geosfer yang menjadi tempat terdapatnya semua jenis sumber air atau tubuh perairan di permukaan bumi. Yang ketiga, geosfer. Geosfer adalah lapisan atau batuan yang terdapat pada bumi, terletak pada permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi, dan juga di lapisan bumi tersebut berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan bumi. Yang keempat ada biosfer. Biosfer adalah kesatuan hidup, flora dan fauna yang tersebar di muka bumi. Faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap keberadaan flora dan fauna itu diantaranya bisa jadi seperti iklim atau klimatik, tanah atau edafik, dan makhluk hidup atau biotik. Baiklah, di sini saya akan menyambung penjelasan dari Eva Aprilia, yaitu mengenai pengertian dari ekosistem. Organisme-organisme di alam memiliki hubungan tak terpisahkan dengan lingkungannya, dan hubungan tersebut saling berpengaruh satu sama lain atau dikenal dengan ekosistem. Ekosistem ini merupakan suatu hubungan timbal balik yang terdiri dari makhluk hidup dengan lingkungannya. Menurut Odum, pada tahun 1996 mengemukakan bahwa ekosistem ini merupakan suatu hubungan ekologi yang terbentuk dari proses reaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekosistem ini merupakan hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik. Di sini komponen biotik ini adalah makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik ini adalah makhluk tak hidup. Selanjutnya saya akan membahas tentang komponen yang terdapat pada ekosistem, yaitu terdiri dari 2 komponen, itu ada komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik ini merupakan komponen hidup, yaitu adalah suatu ekosistem adalah makhluk hidup itu sendiri. Sebab ekosistem ini tak akan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup. Contoh dari komponen biotik ini terdiri dari beberapa makhluk hidup, itu ada organisme ototrof atau produsen, organisme heterotrof, dan dekomposer. Komponen yang kedua itu adalah komponen abiotik. Komponen kedua ini merupakan komponen abiotik atau komponen tak hidup. Dengan kata lain, komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda yang tak hidup. Komponen ini terdiri dari suhu, air, dan sinar matahari. Selanjutnya yaitu proses ekosistem. Yang pertama, aliran energi. Interaksi antara organisme dengan lingkungan dapat terjadi karena adanya aliran energi. Aliran energi adalah jalur satu arah dari perubahan energi pada satu ekosistem. Proses aliran energi antar organisme dapat terjadi karena adanya proses makan dan dimakan. Proses makan dan dimakan terjadi antara satu kelompok organisme dengan kelompok organisme lainnya. Dalam proses makan dan dimakan terjadi proses perpindahan atau aliran energi. Pada awalnya energi matahari mengalir ke tumbuhan hijau dan digunakan untuk proses fotosintesis. Hasil fotosintesis dapat disimpan sebagai cadangan makanan dan dimakan oleh konsumen. Energi akan berpindah dari konsumen yang satu dengan yang lainnya. Jika konsumen puncak mati, maka akan diuraikan oleh bakteri dan jamur menjadi unsur-unsur mineral yang diserap oleh tumbuhan tersebut kembali. Yang selanjutnya yaitu darum materi.
Dalam ekosistem terdiri sumber atau mineral dari tanah. Secara alami, status nutrisi dipelihara oleh adanya proses daur geokimia. Di dalam agroekosistem sebagian besar nutrisi terikut sebagai hasil panen dan tidak kembali lagi secara alami, sehingga diperlukan pemupukan. Karena itu, daur yang biasa terjadi terputus atau asiklik. Keberadaan makhluk hidup di dunia ini tergantung pada aliran energi dan siklus materi melalui ekosistem. Kedua proses tadi mempengaruhi jumlah dari organisme, kecepatan proses metabolisme, dan kompleksitas dari komunitas. Energi dari materi mengalir melalui ekosistem bersama-sama sebagai materi organik. Satu sama lainnya tidak bisa dipisah-pisahkan, tetapi aliran energi adalah satu arah, sekali dimanfaatkan oleh ekosistem akan hilang keluar dari sistem. Baiklah, mungkin hanya itu saja materi dari kami mengenai konsep ekosistem. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya selaku moderator. Bila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.